jarak ke sekitar Masjidil Haram itu sekitar, nah ini Masjidil Haram, ya 800 meteran ya, kalau di ujung sampai ke ujung Kubri. Ustadz, ada nggak hotel yang lebih murah tapi kelasnya bintang 5? Ada dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada hari ini Allah memberikan dan melimpahkan begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas yang super dan powerful pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Sahabat Abu Sirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang lokasi-lokasi hotel yang sering digunakan oleh jamaah-jamaah umroh, khususnya jamaah-jamaah yang menggunakan budget hemat untuk paket umrohnya. Walaupun tahun 2025 ini setelah diberlakukannya peraturan nusuk oleh pemerintah Arab Saudi, memang jamaah ataupun travel agent akan menentukan hotel sesuai dan mengikuti peraturan-peraturan Arab Saudi yang sudah dikeluarkan. Salah satu peraturannya yaitu adalah memilih hotel yang terdaftar atau terlisensi dengan nusuk di bawah pemerintahan Arab Saudi, yaitu melalui Kementerian Haji dan Umrohnya Arab Saudi. Nah, sebenarnya di Mekah sendiri itu banyak sekali hotel-hotel yang bisa mengcover jamaah umroh ataupun jamaah haji. Kalau misalnya kita bandingkan antara Madinah dengan Mekah, justru hotel yang paling banyak bisa diakomodir untuk jamaah umroh dan jamaah haji itu adalah di Mekah. Nah, kalau di Madinah itu biasanya jamaah itu akan memilih hotel-hotel yang di lingkungan markaziyah. Markaziyah itu artinya tidak keluar dari jalan 2 jalur yang di seputaran Masjid Nabawi. Nah, itu hotel-hotel di markaziyah ini, itu hotel yang harganya cukup lebih mahal ya, lumayan mahal dibandingkan dengan hotel-hotel yang di luar markaziyah. Nah, maka sering terjadi crowdednya jemaah ketika di bulan-bulan Sya'ban, bulan Rajab, ataupun mungkin Ramadan, ketika jamaah-jamaah umroh ini menumpuk di satu momen tertentu. Tapi di Madinah itu tidak bisa mengcover jamaah-jamaah ini karena hampir dominan sebagian besar jamaah itu memilih hotel-hotel dalam lingkup markaziyah. Supaya memudahkan sahabat Abu Sirat sekalian atau pengunjung YouTube-nya abusirat.id, kami akan membagikan informasi yang akan memudahkan Anda untuk memilih hotel-hotel ketika melaksanakan ibadah umroh yang mudah diakses, budgetnya cukup hemat, dan tentunya dengan kondisi hotel yang cukup nyaman. Nah, kalau kita memilih melihat dalam kondisi di seputaran Masjidil Haram, ya, ini Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram ini ada beberapa wilayah yang sering sekali digunakan oleh jamaah-jamaah umroh, ya. Satunya itu kalau kita bilang itu daerah Ajat. Nah, kalau daerah Ajat itu terbagi dua, ada Ajat Masafi dan ada Ajat Sud. Nah, sekarang kita berada di Ajat Sud ya. Ajat Sud itu posisinya adalah berada di belakang Istana Raja. Nah, ini posisinya Istana Raja. Nah, sedangkan jalan yang ini ya, jalan yang kuning ini adalah jalan Ajat Sud namanya. Di sini ada hotel-hotel yang standarnya bintang 3, ada juga yang bintang 5 seperti Le Méridien, kemudian Aska Safa, tapi ini kategori bintang 5 zaman dulu.
Nah, jadi sehingga kalau misalnya sebagian jamaah ketika ditempatkan di hotel ini merasa, ini kok Le Méridien atau Aska Safa seperti hotel bukan hotel bintang 5. Iya, hotel bintang 5 zaman dulunya Arab Saudi ini seperti ini. Nah, sekarang sudah mulai ada peningkatan, tapi mereka tetap dikategorikan hotel bintang 5. Nah, atau bisa juga jamaah-jamaah itu akan menginap di daerah Ajat Masafi. Nah, ini Ajat Masafi lurus terus dari Tower Zamzam menuju ke daerah Ajat. Di sini nanti Bapak Ibu akan menjumpai hotel seperti ya ini Makarim Ajat, kemudian Maisan Al Masyair yang dulunya itu Rayana, dikenal dengan nama Rayana, sekarang namanya Maisan Al Masyair. Kemudian di sini terus ke bawah itu ada hotel wakafnya Habib Buka Al-Asyi, yaitu salah satunya adalah Hotel Grand Almasa. Kemudian lewat Hotel Grand Almasa itu ada Ramada. Nah, ini kategori-kategori hotel yang sering digunakan jamaah reguler. Ya, yang biasanya paket umrohnya itu berkisaran antara 26 sampai 30 juta. Hotel-hotel kategori bintang 4. Kalau Maisan Al Masyair atau Makarim Ajat mungkin bisa jadi lebih mahal, di atas 30 juta tergantung dari paket atau fasilitas yang ditawarkan oleh travel tersebut. Masih mahal dong Ustadz kalau misal 30 juta. Ya, karena ini masih dalam kategori jarak yang cukup dekat dari Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari hotel yang lebih murah dan bisa diakses dengan berjalan kaki untuk ke Masjidil Haram, maka pilihlah wilayah-wilayah seperti Misfalah. Ya, ini daerah Misfalah. Nah, posisinya di belakang Makkah Tower, ya, dulu Tower Hilton, sekarang sudah berganti ke Makkah Tower. Lurus ke belakang, ini ada jalan yang namanya Jalan Syari Ibrahim Al-Khalil. Nah, seperti ini. Syari Ibrahim Khalil ini hotelnya itu rata-rata hotel bintang 3, bintang 1 sampai bintang 3. Hotelnya kecil ya. Biasanya didominasi oleh jamaah-jamaah dari India atau Pakistan, tapi tidak sedikit juga jamaah-jamaah Indonesia yang menginap di sini karena hotel di sini masih dalam jarak yang terjangkau untuk jamaah untuk berjalan kaki. Cuman karena lebih kecil saja. Nah, ini jarak yang bisa ditempuh dari ujung Ibrahim Khalil ini, jaraknya ke Masjidil Haram itu berkisar kalau kita tarik lurus dari Masjidil Haram menuju ke ini di ujung ini namanya Kubri ya. Nah, Kubri kalau kita tarik jarak ke sekitar Masjidil Haram itu sekitar, nah ini Masjidil Haram ya 800 meteran ya kalau di ujung sampai ke ujung Kubri ya. Ini pelataran Masjidil Haram. Saya tidak langsung sampai ke Ka'bah karena biasanya sampai ke Ka'bah itu akan lebih jauh. Jamaah kalau misalnya bertanya jarak ke Masjidil Haram berapa, kita tidak akan memberikan jarak itu ke Ka'bah karena tergantung hotelnya. Kalau hotelnya itu menjauhi atau di sekitar Masjidil Haram yang sedang perluasan, itu akan jauh ke Ka'bahnya. Maka supaya adil, kita akan menyampaikannya jarak ke Masjidil Haram itu dari pelataran. Nah, ini Elaf Kinda, ini termasuk salah satu pelataran Masjidil Haram, maka jaraknya kalau daerah ujung Misfalah itu di sekitar 800 meter untuk berjalan kaki. Harga hotel di sini itu berkisaran antara 100 sampai 350 rial per kamar per malam. Nah, biasanya kalau yang 100 rial itu hotelnya sempit, kecil, kadang-kadang rada-rada bau ya. Tapi kalau hotel yang cukup nyaman, hotel dengan lobi yang cukup luas, itu mulai dari 250 rial sampai ke 350 rial. Nah, Ustadz, ada nggak hotel yang lebih murah, tapi kelasnya bintang 5? Ada dong. Nah, kita akan masuk ke daerah Mahbas Jin. Nah,
Nah, daerah-daerah hotel di wilayah Mahbas Jin ini adalah hotel yang besar-besar. Kategori hotel paling minim itu bintang 4 ataupun bintang 5. Liftnya besar, liftnya banyak, kamarnya cukup lega, kemudian resepsionisnya juga, lobinya juga cukup besar, sangat nyaman untuk kita tinggali. Dan harganya juga cukup murah, bervariasi memang tentunya, tapi standar dan rata-rata hotel di daerah Mahbasjin ini lebih murah daripada daerah di Miswalah. Mereka bisa menjual harga per kamarnya itu dari mulai 80 rial sampai 150 rial. Nah, kenapa bisa lebih murah? Tapi fasilitasnya lebih baik karena jarak hotel di daerah Mahbasjin ini itu jauh dari Masjidil Haram. Kalau kita tarik garis jarak dari Masjidil daerah Mahbasjin, ya ini kita di Elah Bakkah ya, kita contoh di Elah Bakkah. Kalau kita tarik, kita akan melewati terowongan. Nah, sehingga kalau mau menuju ke Masjidil Haram itu bisa 2 kilometer jaraknya. Nah, kalau 2 kilometer ini tentunya jamaah tidak memungkinkan untuk berjalan kaki ke Masjidil Haram. Tapi jangan khawatir, setiap hotel atau dari beberapa hotel di daerah Mahbasjin ini itu menyediakan fasilitas shuttle bus. Nah, shuttle busnya itu gratis loh, tidak perlu bayar. Jamaah hanya berjalan kaki sekitar mungkin paling jauh 50 meter dari hotel. Bahkan ada yang ketika kita keluar hotel itu busnya langsung standby atau parkir di depan hotel. Nah, kemudian busnya itu biasanya akan jalan paling sekitar 10 menit. Per 10 menit itu sudah akan jalan lagi. Jadi tidak perlu menunggu lama sampai 1 jam. Biasanya paling lama 10 menit atau 15 menit itu jalan, busnya sudah jalan. Dan kalau sudah naik bus, busnya sudah jalan, itu jarak ke hotel menuju ke Masjidil Haram kalau naik bus itu sekitar 5 sampai 7 menit saja, tidak terlalu lama ya. Ya kalau ada macet-macet sedikit ya mungkin 10 menit lah. Nah, jadi tidak terlalu jauh juga, jarang sih 10 menit. Kalau yang saya hitung dengan smartwatch saya, itu biasanya sekitar 5 menit saja. Bahkan saya ketika pernah menginap di Hotel Bintang 5 yang menggunakan shuttle bus, yaitu Le Méridien Tower, itu hanya 3 menit saja ketika sudah naik bus menuju ke parkiran bus. Nah, Ustaz, di mana nanti kalau misalnya kita naik bus, terminalnya di mana? Kalau daerah di Mahbasjin itu terminalnya di sini. Nah, terminalnya ini adalah terminal yang namanya, nah ini Al-Haram Station. Nah, Al-Haram Station ini sangat dekat dengan Maulid Nabi atau rumah Nabi, rumah kelahiran Nabi Muhammad, yang kemudian ketika kita nyebrang saja itu sudah sampai ke pelataran Masjidil Haram. Sangat dekat. Jadi kalau misalnya ke sebagian travel itu menyampaikan berapa jarak hotel dari hotel ke Masjidil Haram. Jawabannya 2 langkah saja. 1 langkah naik bus dan 1 langkah turun bus ya. Nah, karena setelah turun bus itu nyebrang jalan sudah sampai di pelataran Masjidil Haram. Atau ada lagi daerah-daerah hotel jamaah yang bisa diakses dengan bisa diakses dengan bus. Nah, seperti daerah-daerah Ajat di belakang. Daerah-daerah Ajat di belakang, nah sampai ke Kudai ya, Kudai itu. Nah, ini di sini ada hotel-hotel taraf bintang 4 ataupun bintang 5 seperti Makarim Umul Quro, kemudian di sini nanti ada Lamar Ajiat, kemudian banyak sekali hotel-hotel yang bagus-bagus ini bintang-bintang 5 di daerah Ajiat belakang. Nah, kalau kita naik bus, rata-rata ini hotel ini itu memiliki fasilitas shuttle bus, langsung duduk kita naik di depan hotelnya. Nah, ini juga per 5 menit. Tidak lama-lama, per 5 menit kemudian kita naik, misalnya kita naik dari sini ya, dari Lamar Ajiat ini hotel Lamar Ajiat, kita naik bus di depan hotel Lamar Ajiat, kemudian lurus saja, lurus terus menuju ke Masjidil Haram. Dia akan melewati simpang, ini perempatan nanti ini, ada terowongan, ada nafak di sebelah kanan dan kirinya. Nah, kemudian
lurus lagi sampai nanti kita melewati Ajiat Masafi. Nah, kemudian bus ini akan parkir dan berhenti di sini, di Terminal Ajiat. Nah, kita akan berhenti di Terminal Ajiat. Dari Terminal Ajiat ini jalan kaki ke Masjidil Haram. Kalau kita tarik garis lurus dari sini, ya maaf, kita tarik dari sini. Ini terminalnya, kemudian kita tarik, kita garis, kemudian ya, kita tarik garis lurus. Ya, sekitar 300 meter saja dari Terminal Ajiat menuju ke pelataran Masjidil Haram. Nah, jadi ini cukup nyaman juga bagi jamaah-jamaah yang punya budget minim tapi mau hotelnya hotel terbaik. Maka pilihlah hotel-hotel yang menggunakan fasilitas-fasilitas shuttle bus. Apakah itu di daerah Mahbas Jin ataukah itu di daerah Ajiat. Nah, ada lagi sebenarnya, banyak lagi sebenarnya hotel-hotel yang bagus-bagus, yang bintang 4, bintang 5 di seputaran Masjidil Haram, tapi jarang digunakan ketika musim umroh karena tidak ada shuttle bus yang gratis. Ya, mungkin di daerah misalnya di daerah Bin Daud ya yang berdekatan dengan Mina. Kemudian ada juga daerah Hafail seperti ini ya, daerah Taisir atau daerah Hafail. Nah, ini daerah sini juga ada banyak sekali hotel, tapi sekarang sulitnya di daerah sini itu terminalnya itu jauh ya. Terminalnya kalau kita naik bus, nah menginap di hotel daerah sini, daerah Taisir ini, busnya itu akan muter dan nanti akan parkirnya itu di terminalnya ya ini. Nah, terminal namanya Al-Kiswah Bus Station. Nah, ini di belakang, di depan Hotel Sheraton ya, dan ini menanjak hotelnya, jadi sehingga agak menyulitkan jamaah kalau dari terminal menuju ke Masjidil Haram ya, cukup jauh dan menanjak. Nah, jadi kalau dulu beberapa kali saya juga pernah menginap di daerah Hotel Taisir ini, dan dulu turunnya itu di daerah Anjung. Sekarang sudah ada terminal, jadi agak lebih susah kalau misalnya dari terminal itu menuju ke Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah ketika Anda sudah memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan budget-budget tertentu, kalau misalnya Anda ingin memilih budget yang hemat tetapi fasilitas yang nyaman, hotel yang nyaman, maka pilihlah hotel-hotel yang berkelas bintang 4 ataupun bintang 5 di daerah Mahbas Jin ataupun di daerah Ajiat yang menggunakan fasilitas shuttle bus. Atau ada juga satu lagi di daerah Misfalah, hotel baru juga, Foko namanya, itu juga hotel berbintang 5 juga, sangat mewah sekali. Itu juga fasilitasnya ada shuttle bus dan turunnya di terminal Ajiat. Nanti juga di daerah Taisir ini akan dibangun mall terbesar di Mekah ya, dan itu panjang sekali. Itu akan jadi komplek resort dan perhotelan ya, mudah-mudahan tahun 2030 sudah bisa dinikmati oleh jamaah umroh. Kalau Anda memilih budget yang murah tapi ingin jarak hotelnya dekat dengan Masjidil Haram, maka pilihlah hotel-hotel yang kecil ya. Hotel-hotel yang kecil yang bisa diakses dengan berjalan kaki, yaitu di daerah Misfalah di sini ya, daerah Misfalah, ataupun di daerah-daerah Ajiat. Tapi daerah Ajiat ini hotelnya lebih baik daripada Misfalah, namun ada kekurangannya, itu hotelnya menanjak. Jadi kalau untuk orang tua itu sangat tidak direkomendasi. Atau kalau Anda ingin memberikan yang terbaik untuk diri Anda supaya ibadah Anda berjalan dengan lancar, tidak ada letih, tidak capek jalan kaki, tidak capek nunggu bus, maka pilihlah hotel-hotel di depan Masjidil Haram seperti Accor Group di Tower Zamzam, Pullman Zamzam, Movenpick, Fairmont, Raffles dan segala macam, atau yang lebih hemat lagi di Makkah Tower, atau di sampingnya di daerah Jabal Umar, Hilton Group, semuanya ada di sini. Nah, ini akan Anda nikmati dengan fasilitas-fasilitas yang terbaik. Tentunya akan sangat menyamankan Anda, akan sangat memberikan kenyamanan yang terbaik untuk Anda. Ya, pastinya ketika Anda mendapatkan kenyamanan dan servis pelayanan yang terbaik ini, tentunya Anda harus merogoh kocek yang lebih dalam daripada hotel-hotel yang budget. Ya,
Namun itu semua dikembalikan kepada Anda dan jangan khawatir, kami bersedia untuk memberikan konsultasi kepada Anda dalam memilih fasilitas-fasilitas terbaik untuk Anda dalam menjalankan ibadah umroh dan haji. Demikian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.